90 tawanan perang berkebangsaan Jepang tewas dalam sebuah pembantaian di tepi Kali Bekasi. Laksamana Muda Maeda sempat berang dalam melayangkan protes keras kepada pemerintah Republik Indonesia ketika Letnan II Zakaria Burhanuddin mendapat instruksi penting dari Jakarta. Harap membiarkan lewat serangkaian kereta api memuat 90 anggota Kaigun Angkatan Laut Jepang yang akan melintas di stasiun Bekasi beberapa saat lagi. Rencananya, tentara Jepang yang telah menyerah itu akan dibawa ke lapangan terbang Kalijati, Subang, untuk selanjutnya dipulangkan ke Jepang. Alih-alih membiarkan kereta api tersebut lewat, Wakil Komandan TKR Tentara Keamanan Rakyat Bekasi itu malah memerintahkan Kepala Stasiun Bekasi mengalihkan jalur perlintasan kereta api dari jalur 2 ke jalur 1 yang merupakan jalur buntu. Akibatnya, lokomotif yang menggandeng 9 gerbong, termasuk 3 gerbong yang memuat 90 anggota Kaigun, terpaksa berhenti tepat di mulut Kali Bekasi. Begitu kereta api berhenti, massa rakyat dan pejuang Bekasi langsung melakukan pengepungan. Suasana mencekam saat Letnan II Zakaria dan beberapa pengawalnya naik ke atas kereta api tersebut dan menanyakan surat izin dari pemerintah Republik Indonesia. Mereka menunjukkan surat untuk menyerbu. Maka, tumpah ruahlah ratusan orang memasuki kereta api itu dengan membawa berbagai macam senjata. Setelah melalui pertempuran kecil, beberapa menit kemudian, massa berhasil menguasai kereta api itu ke sebuah sel yang berada di belakang gedung stasiun Bekasi. 4 jam kemudian, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komandan Resimen 5 TKR Mayor Sambas, masyarakat yang berjuang lantas menggiring para tawanan perang itu ke tepian Kali Bekasi. Satu persatu, serdadu malang itu disembelih dan mayatnya dihanyutkan ke dalam sungai. Kali Bekasi sampai berwarna merah karena darah yang keluar dari tubuh para serdadu Jepang itu. Demi mengetahui peristiwa itu, Laksamana Muda Maeda menjadi berang. Dalam nada sangat marah, Komandan Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang itu melayangkan protes kepada pemerintah Republik Indonesia. Menanggapi protes keras dari Maeda, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo bersama seorang staf Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bernama Budiarto lantas menghadap Maeda. Dalam pertemuan itu, keduanya harus ikhlas menjadi sasaran amarah sang Laksamana. Kejadian ini dapat menjadi bukti kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki pendirian yang teguh, ujar Maeda. Kombes Sukanto berusaha tidak terpancing amarah yang dilontarkan Maeda itu.
Setelah meminta maaf terlebih dahulu, ia kemudian mengatakan bahwa insiden stasiun Bekasi tersebut di luar kemampuan pemerintah Republik Indonesia. Memang benar hanya pemerintah Republik Indonesia yang memiliki hak melakukan hukuman mati. Tapi seperti yang Tuan ketahui, Bekasi merupakan daerah yang belum sepenuhnya tunduk kepada hukum pemerintahan Republik Indonesia. Demikian penjelasan Sukanto. Setelah dilakukan pendekatan politik secara intens oleh pemerintah Republik Indonesia, Maida akhirnya dapat dibuat maklum. Namun, ia memberi catatan bahwa kejadian itu harus menjadi yang terakhir dan pemerintah Republik Indonesia wajib mengantisipasi terjadinya insiden serupa secara serius. Jika dibiarkan saja, maka tak mustahil kejadian di Bekasi itu akan merajalela di mana-mana, ujar Maida. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap insiden tersebut, pada 25 Oktober 1945, Presiden Soekarno berkunjung ke Bekasi. Di depan rakyat Bekasi, ia memohon agar rakyat menaati setiap perintah yang datang dari pemerintah Republik Indonesia dan melarang keras para pejuang untuk melakukan lagi upaya-upaya pencegatan kereta api. Sementara itu, beberapa hari usai insiden penyembelihan tentara Jepang tersebut, masyarakat Bekasi digegerkan dengan isu berkeliarannya arwah penasaran 90 serdadu Jepang itu. Isu itu sempat mempengaruhi rakyat Bekasi. Para jago dan kaum revolusioner Jakarta 1945 sampai 1949. Ia menyebutkan pasca kematian mengenaskan para serdadu Jepang itu, hampir tiap malam Bekasi dihantui teror isu arwah penasaran. Diyakini hantu para prajurit yang terbunuh di Bekasi bangkit kembali menghantui sekitar tempat mereka meregang nyawa. Mereka disebutkan berbaris dalam formasi dan melintasi jembatan, sementara kepala disembunyikan di balik lengan para hantu tersebut, tulis Krip.